Dari perkuliahan teknologi enzim. Ya, sebelumnya saya akan presensi terlebih dahulu. Oke. Audrin Salsabila. Hadir Bapak. Ya, kasih. Delis Rauzatu. Hadir Pak. Ya, kasih. Fatma Emilia. Hadir Bapak. Terima kasih. Rania Arfat. Hadir Pak. Terima kasih. Nadia Nurfadila. Hadir Pak. Terima kasih. Devika Igu Nastuti. Hadir Bapak. Terima kasih. Ismiatul Hawa. Hadir Pak. Terima kasih. Tara Naila. Ya, terima kasih. Desi Natasha. Hadir Bapak. Terima kasih. Anissa Mutiara. Hadir Bapak. Terima kasih. Asma Ainun. Hadir Bapak. Terima kasih. Sultanah Sani. Hadir Bapak. Terima kasih. Nuril Mauludiah. Hadir Bapak. Terima kasih. Bapak, Ya, mohon maaf Bapak, Nadia Nurfadila hadir. Nadia Nurfadilah ya. Oke, sudah. Terima kasih. Dwi Maulina. Hadir Bapak. Oke, terima kasih. Muhammad Dafa. Hadir Bapak. Ya, terima kasih. Alinda Rahma. Hadir Bapak. Ya, terima kasih. Retno izin ya. Coma lalu kita. Hadir Bapak. Ya, terima kasih. Kaila Diniatul. Hadir Pak. Ya, terima kasih. Maria Jessica. Hadir Bapak. Ya, terima kasih. Najwa Nur Atiyah. Hadir Pak. Ya, terima kasih. Basia. Hadir Pak. Si Alinda Risna. Oke, terima kasih. Zulfatu Zahra. Hadir Pak. Ya, terima kasih. Atmel Rina. Hadir Pak. Ya, terima kasih. Aulia Hanifah. Hadir Pak. Ya, terima kasih. Dini Amalia. Dini Amalia, ada yang tahu kabarnya? Saya cek ada di peserta atau belum? Belum ada ya. Anissa Naila. Hadir Bapak. Ya, terima kasih. Nazwa Muji. Hadir Bapak. Ya, terima kasih. Neisha Shakila. Neisha. Oh ya, ada ya. Di peserta. Zahra Fibriani. Hadir Bapak. Ya, terima kasih. Sutiawati. Hadir Pak. Ya, terima kasih. Esther Imma. Hadir Bapak. Ya, terima kasih. Fandi Ahmad. Hadir Bapak. Ya, terima kasih. Dea Ayumar. Hadir Pak. Ya, terima kasih. Anissa Azahra. Hadir Pak. Ya, terima kasih. Maria Putriana. Hadir Pak. Ya, terima kasih. Siti Fauzia. Hadir Pak. Ya, terima kasih. Muhammad Jamaluddin. Jamal hadir Pak. Oke, terima kasih. Oke. Bapak Ibu Jamal hadir Pak. Ya, terima kasih. Ya, Jamal Bapak sudah maaf, muncul. ini Amalia Putri hadir Pak. Dini ya. Oke. Terima kasih Bapak. Ya, lengkap ya semuanya. Cuman baru saja izin. Baik, teman-teman sekalian, kita akan melanjutkan materi perkuliahannya. Untuk pekan ini kita akan lihat materi mengenai protease dan juga ada beberapa jurnal nanti yang akan saya share ya hasil penelitiannya. Oke. Saya share screen dulu.
Ya, hari ini kita akan coba melihat mengenai teknologi enzim di protease. Seperti namanya ya, protease, ya, bagaimana enzim ini bekerja dengan menghidrolisis protein ya menjadi bagian yang lebih kecil ya, menjadi peptida, dan menjadi bagian yang lebih kecil lagi bisa menjadi asam amino ya, sebagai building block-nya dari protein tadi atau pembangun dari protein. Nah, protease termasuk ya menjadi salah satu enzim yang digunakan ya secara global dengan produksi yang cukup besar juga. Ya, selain digunakan di produk pangan juga digunakan sebagai deterjen juga ya untuk membersihkan misalnya baju dan sebagainya. Nah, kalau misalnya kita lihat ya, enzim protease itu berasal dari mana saja? Bisa berasal dari hewan ya, misalnya dari enzim-enzim protease yang kita dapatkan dari usus atau dari perut sapi atau kambing dan sebagainya ya, dari hewan ya. Tentu saja protease yang tadi secara alamiah digunakan untuk konsumsi atau mencerna ya oleh hewan-hewan tadi ya. Kalau di dalam saluran pencernaan kita juga ada enzim protease juga, tapi yang memang di dalam tubuh kita ya, tidak diaplikasikan di luar. Selanjutnya dari tanaman ya. Nah, ini tanaman yang mungkin akan kita pelajari yang kalau teman-teman ingat dulu ada daging ya yang dilembutkan, tenderizer ya, menggunakan enzim protease yang dari tanaman ya, misalnya nanas dan pepaya. Lalu ada juga enzim protease yang diproduksi ya oleh mikroorganisme, misalnya Bacillus dan Pseudomonas. Ya. Bisa secara alamiah dari mereka mungkin diisolasi dari alam ya, mungkin dari beberapa titik di alam, ataupun mikroorganisme yang sudah direkayasa genetikanya ya, sehingga bisa memproduksi enzim protease. Nah, ini beberapa, kalau misalnya secara industri ya memang enzim protease itu lebih banyak dibuat oleh mikroorganisme mungkin. Kalau misalnya menggunakan sumber dari hewan, mungkin ada isu-isu etik dan sebagainya, dan juga isu lingkungannya. Nah, ada enzim protease itu yang disebut sebagai proteinase yang mengkatalisis hidrolisis molekul proteinnya ya menjadi fragmen-fragmen yang lebih sederhana seperti namanya proteinase. Nah, yang tadi setelah menjadi fragmen-fragmen seperti peptida ya, ada juga kelompok lain dari enzim protease itu yaitu peptidase ya. Dia menghidrolisis fragmen polipeptida tadi menjadi asam amino. Nah, enzim proteolitik itu bisa juga berasal dari mikroorganisme ya, yang merupakan gabungan antara proteinase dan juga peptidase. Nah, sekarang kita akan coba lihat beberapa contoh enzim proteinase ya atau peptidase yang kita temui ya, mungkin kita lihat aplikasinya juga di bidang pangan. Misalnya adalah enzim papain ya, yang seperti namanya ya, pepaya, papain ya. Dia berasal dari buah pepaya ya, carica papaya. Kalau misalnya teman-teman cari ya memang dia memiliki pH optimum dan suhu optimum sekian ya. Nah, dia memutus ya ikatan peptida terutama pada ya, ikatan kolagen ya, elastin dan protein myofibril ya. Sehingga mampu menghasilkan tekstur daging yang lebih lunak. Ya. Jadi teman-teman bayangkan komposisi dari daging tadi ya, dia memiliki komposisi kolagen dan protein myofibril ya. Ketika proteinnya tadi terdegradasi ya, akibat enzim papain tadi, tentu menyebabkan teksturnya tadi ya menjadi berubah ya, jadi lebih lunak. Seperti aplikasinya juga sebagai tenderizer daging ya, marinasi, ya industri sosis dan pengempuk makanan bayi. Ya, di sini
saya akan berbagi salah satu penelitian ya yang mengaplikasikan enzim papain tadi. Ya, kalau misalnya kita lihat, mungkin banyak penelitian yang sudah banyak berkembang, ya mungkin bahkan kalau teman-teman cek di YouTube, ya banyak beberapa video mungkin dari koki atau mungkin dari orang-orang yang memasak ya menggunakan pepaya tadi ya untuk menempukkan daging ya. Bisa digunakan ya buah pepaya tadi atau mungkin getahnya untuk mengempukkan daging. Di sini ada salah satu inovasinya yaitu dengan menambahkan enzim papain tadi di edible starch films ya. Jadi sebagai packaging. Jadi tujuannya bagaimana kita mengemas daging tadi ya dengan kemasan yang edible yang dapat dikonsumsi ya dengan basisnya pati tadi ya. Namun tidak hanya berfungsi sebagai penjaga mutu dari daging tadi ya, tapi juga menggunakan enzim papain tadi ya. Jadi dagingnya itu selain dikemas tapi juga mampu mengempukkan dagingnya tadi. Ini satu inovasinya tadi. Jadi kolaborasi antara edible starch ya dan juga kemampuan meat tenderization dari papain tadi. Nah, ini adalah hasil penelitiannya. Kalau di sini teman-teman lihat daging yang segar sebagai kontrol itu yang atas. Lalu di sini ada dua kelompok ya. Kelompok yang high dissolution ya, yang enzimnya itu dilarutkan dengan tingkat kelarutan yang tinggi dan juga low dissolution ya, dengan tingkat kelarutan yang rendah. Lalu ada konsentrasi dari enzimnya tadi ya, ada yang 5, 10, dan 15. Ini untuk inkubasinya ya disimpannya selama 30 menit saja ya. Dan kita bisa lihat secara penampakan ya, bisa ada perbedaan ya. Nah, untuk yang segar itu biasa lebih cerah ya, lebih muda warnanya. Nah, ketika ditambahkan kemasan tadi ya, edible coating atau edible film ya, yang mengandung enzim papain tadi, ternyata warna dagingnya tadi ya terjadi perubahan ya di sini. Ini ketika dagingnya itu segar ya, berwarna pink ya, merah muda. Nah, lalu ketika dia tersentuh atau kontak ya dengan daging yang edible film ya, daging yang mengandung edible film yang mengandung papain tadi, ya warnanya menjadi lebih merah ya. Yang tadinya pink, merah muda menjadi lebih gelap, lebih terang merahnya di bagian permukaan dagingnya. Semakin tinggi konsentrasinya, ya, bisa kita lihat warna merahnya semakin gelap juga ya. Nah, ini berhubungan dengan keberadaan ini ya, tingkat oksigennya tadi yang mempengaruhi warna merah dari daging ya, karena terbentuknya oksimioglobin. Jadi warnanya dagingnya menjadi semakin tua ya, akibat enzim papain tadi yang ada di edible filmnya. Nah, lalu selanjutnya peneliti tadi juga mengecek kalau tadi melihat penampakannya ya ada perbedaan, lalu dia ingin melihat apakah benar terjadi perubahan tekstur ya akibat penambahan papain tadi di edible starch filmnya. Nah, di sini ternyata kalau kita lihat ya dari parameter tekstur ya, shear force dan juga hardness-nya ya. Di sini bisa kita lihat dari shear force-nya sendiri ya. Kalau dilihat kontrolnya di sini ya. Ini kontrol, lalu yang berwarna biru ini adalah yang high dissolution, ya, yang merah ini adalah yang low dissolution.
Di sini bisa kita lihat ada perubahan ya dari shear force-nya yang digunakan ketika menambahkan edible film tadi ya dengan papain ya. Di sini bisa kita lihat di awal ya. Di sini mungkin kurang terlalu jelas ya bentuk konsentrasinya, perbedaan konsentrasinya dari bentuk diagram batangnya ya. Tapi di sini bisa kita lihat ya perbedaan ketika konsentrasinya semakin tinggi ya, maka shear force-nya tadi ya semakin turun ya dengan konsentrasi papain yang semakin tinggi. Dan bahkan ketika kita lihat ya di sini dia melihat ketika segar, lalu ketika setengah jam dan 1 jam ya, pada perlakuan yang high dissolution ya, yang warna biru ini, setelah 1 jam ya, itu shear force-nya ya, turun ya secara signifikan ya di sini dibandingkan dengan yang segar. Yang segar kita bandingkan dengan yang warna biru yang high dissolution ya. Nah, kalau kita lihat notasinya berbeda ya, di sini notasinya A, di sini BC, ya berarti ada penurunan signifikan ya. Dari tekstur ya, dilihat dari parameter shear force-nya tadi untuk yang high dissolution. Nah, untuk yang low dissolution, ya ini ternyata kalau dibandingkan ya tidak begitu berbeda signifikan ya kalau dilihat dari shear force-nya. Dan lalu kita lihat dari kekerasannya, hardness-nya. Ya. Daging yang segar itu ya tentu keras ya, sangat keras di sini. Jadi hardness-nya sangat paling besar ya. Lalu dibandingkanlah hardness-nya tadi ketika diberikan perlakuan. Nah, yang pertama ini ketika ditambahkan enzim papain ya. Nah, kita lihat kekerasan atau hardness-nya semakin turun ya dengan penambahan konsentrasi enzim papain yang semakin besar. Bahkan ketika di dua perlakuan tadi ya, ketika ditambahkan enzim papain ya keduanya mulai turun. Baik, mulai dari setengah jam ya sudah mulai turun. Di sini. Nah, jadi dari enzim-enzim proteolitik ya yang sudah ada dengan beragam sumber, ternyata memang papain ini ya berfungsi atau bekerja dengan cara ya, melarutkan kolagen dan kolagen dissolution ya, sehingga ketika objek yang diberikan oleh enzim yang diberikan kepada enzim papain tadi mengandung kolagen ya, dia akan bekerja dengan lebih baik. Oke. Sampai sini mungkin ada yang ingin didiskusikan lebih lanjut. Ini salah satu penelitian ya, inovasi menggunakan papain. Ya, yang tadinya hanya direndam dan sebagainya, kalau yang ini dia ditambahkan langsung ke edible film. Jadi tujuannya mungkin ke depannya tidak hanya membungkus dagingnya, tapi sekaligus juga mengempukkan dagingnya ya sambil dibungkus. Nanti silahkan kalau ada yang tertarik lebih detail mengenai edible starch-nya apa, ya campurannya seperti apa, bisa dibaca di jurnal yang berikutnya. Oke. Baik, kalau tidak ada kita akan lanjutkan ke enzim protease yang lain yaitu bromelain ya, yang juga berasal dari tumbuhan, ya data berasal dari nanas ya. Jadi di bagian-bagian batang, buah, dan kulit nanas ini mengandung enzim bromelain. Nah, dia mekanisme kerjanya menghidrolisis protein ya,
termasuk protein struktural, jaringan ikat, dan juga sarkoplasma. Ya, di aplikasinya untuk industri daging, pengempuk alami, dan produk pangan fungsional juga. Kita akan coba lihat salah satu penelitian yang menggunakan enzim bromelain ini. Nah, ini adalah salah satu penelitian ya, melihat mekanisme proteolitik ya dari enzim papain, bromelain, dan juga visin ya untuk pengempukan ikan tuna. Tadi sebelumnya daging sapi, ya, sekarang kita lihat bagaimana pengempukan ikan tuna ini ya, dengan beragam enzim, termasuk bromelain. Nah, di sini bisa kita lihat bagaimana efek ya dari beragam enzim proteolitik tadi ya, protease terhadap struktur dari daging tuna. Ya. Ini menggunakan SEM ya, scanning electron microscopy ya, dengan perbesaran 5.000 kali. Ya, di sini bisa kita lihat yang dikontrol ya, bagaimana dagingnya tadi ya mungkin terbentuk dari myofibril ya, bagaimana dia masih rapat ya, strukturnya masih tertutup rapat ya untuk kontrolnya. Nah, ketika daging tunanya tadi ya direndam dan diaplikasikan oleh enzim, di sini enzimnya yang pertama enzim papain ya, dari papaya, maka struktur mikro dari daging tunanya tadi ini terjadi perubahan ya. Kontrolnya tadi masih rapat ya. Ketika ditambahkan papain, maka bisa kita lihat ada bagian-bagian yang mulai terbuka ya. Strukturnya menjadi renggang, semakin merenggang di sini. Ya. Lalu selanjutnya di bromelain ya. Nah, untuk enzim bromelain juga ya dikontrolnya tadi juga masih rapat ya. Lalu ketika ditambahkan enzim bromelain ya, maka struktur mikro dari daging tunanya tadi juga berubah ya menjadi lebih renggang ya. Kalau dibandingkan antara ketiga perlakuan ini ya, yang paling besar perenggangannya ini adalah di enzim bromelain tadi ya. Kalau bisa kita lihat secara mikrostruktur tadi. Begitu juga dengan enzim visin ya, yang juga digunakan untuk pengempukan daging. Ya, di sini daging ikan tuna ya, juga terlihat perbedaan. Ya, ada bagian yang merenggang ya dari struktur daging tunanya tadi. Ini melihat secara struktural dagingnya ya, perubahannya seperti apa ya ketika ditambahkan enzim-enzim yang bersifat protease tadi ya. Didapatkan ya, ini dia membandingkan antara yang papain, bromelain, dan juga visin ya. Didapatkan ternyata secara mikroskopis ya terlihat perenggangan yang lebih besar ya di bromelain tadi, yang paling besar di bromelain ketika ditambahkan enzim bromelain. Nah, tidak hanya melihat secara kualitatif ya tadi, melihat oh ternyata ada perenggangan ya. Lalu peneliti tadi juga melihat MFI ya, atau Myofibrillar Fragmentation Index ya. Indeks yang dilihat bagaimana terjadinya fragmentasi dari myofibril ya yang ada di daging tuna tadi ya. Jadi semakin tinggi indeksnya, semakin besar fragmentasinya. Nah, di sini kita lihat, jadi dia menggunakan kontrol saja, lalu ada kontrol yang selanjutnya ditambahkan enzim. Ya. Kontrol yang ditambahkan enzim papain, ya. Kontrol yang ditambahkan enzim bromelain, dan juga kontrol yang ditambahkan enzim visin. Nah, dari sini kita bisa lihat ya Myofibrillar Fragmentation Index-nya ya, terjadi perubahan ya. Jadi enzim papain tadi ya mampu meningkatkan Myofibrillar Fragmentation Index ya. Jadi bagaimana dia bekerja, enzim papain tadi bisa memfragmentasi myofibril ya,
memecah-mecah miofibrilnya tadi dilihat dari angka MFI-nya yang semakin naik ya dibandingkan dengan kontrol tadi. Bahkan secara statistik juga signifikan. Lalu bromelain juga ya sama di kontrol tadi juga secara signifikan bisa meningkatkan myofibril fragmentation index-nya tadi. Sehingga jadi lebih lunak ya, lebih lembut daging tunanya. Nah, begitu juga dengan visin tadi ya, mampu meningkatkan myofibril fragmentation index. Nah, kalau kita bandingkan ya papain, bromelain dan visin ya bisa tampak di sini kalau bromelain lah yang paling tinggi angka MFI-nya ya, myofibril fragmentation index-nya. Sehingga dia mampu semakin kuat ya membuat daging tuna tadi semakin lembut ya. Nah, ternyata di sini hasilnya menunjukkan bahwa protease ya memiliki efek destruksif yang cukup besar ya untuk daging tuna ya, myofibril proteinnya dari tuna. Nah, dengan cara merenggangkan struktur protein ya dan juga memecahnya menjadi asam amino sehingga terbentuk peptida dengan berat molekul yang rendah ya. Sehingga mampu meningkatkan keempukan dari daging ikannya tadi. Dari beragam enzim yang digunakan ya, enzim protease yang digunakan, nah, bromelain ya yang memiliki efek yang paling tinggi ya, paling jelas ya, untuk dalam peningkatan angka MFI tadi dari daging tuna. Nah, ternyata ini menurut penulisnya ya salah satu alasannya karena bromelain ini ya memiliki range atau jangkauan aksi yang lebih luas ya, dan juga kemampuan degradasi yang lebih kuat ya di beberapa bagian dari ikan tuna tadi ya, bagian myofibril event ya, sehingga daging tuna tadi itu terlepas terlepas yang tadinya proteinnya tadi terlipat-lipat jadi terbuka lipatannya sehingga semakin empuk. Seperti itu. Nah, sampai sini ya untuk enzim bromelain ya, didiskusikan lebih lanjut. Oke. Baik, kalau tidak ada kita akan lanjutkan. Jadi tadi kita melihat ya mengenai enzim protease ini ya seperti namanya protein ase ya, enzim yang menghidrolisis protein ya, baik itu nanti menjadi peptida atau semakin kecil menjadi sumber enzim protease ini bisa dari hewan, tanaman, dan juga mikroorganisme. Jadi kita lihat contohnya yang berasal dari tumbuhan, misalnya enzim papain ya, yang sudah umum atau masyhur juga digunakan untuk mengempukkan daging, misalnya daging sapi. Nah, ada salah satu inovasi dari enzim papain tadi, ya misalnya dengan cara ditambahkan ya enzim papain tadi dalam lapisan pembungkus ya edible starch films ya. Sehingga tujuannya tidak hanya menjaga mutu daging sapinya, tapi juga mengempukkan daging sapinya ya, meningkatkan mutu teksturnya tadi. Jadi ternyata didapatkan dengan konsentrasi yang berbeda, ya mampu membuat
penampakan dari dagingnya juga berbeda ya. Semakin gelap, semakin tinggi konsentrasi papainnya. Juga ketika kita lihat teksturnya, ya, teksturnya juga semakin lembut ya kalau dilihat dari beberapa parameter dari teksturnya tadi. Selanjutnya ada enzim bromelain ya, juga sama ya, tapi asalnya dari nanas ya. Dan salah satu penelitiannya ini ya untuk mengelompokkan ikan tuna ya. Jadi secara mikroskopis kita lihat mikrostruktur dari daging tuna yang tadi itu berubah ya dengan ketiga enzim atau ketiga protease ini. Ya, yang paling terbuka, yang paling renggang itu di bromelain. Nah, selain melihat secara kualitatif ya, melihat perenggangan yang ada di mikrostrukturnya ikan tuna, ternyata dilihat teksturnya tadi ya, myofibril fragmentation index-nya juga yang dari ketiga protease tadi ya berhasil meningkatkan parameter MFI ya, dengan yang enzim yang paling kuat untuk meningkatkan MFI tadi adalah bromelain. Oke. Nah, kita akan melanjutkan. Nah, ini mengenai protease dari mikroorganisme. Nah, jadi enzim mikroorganisme yang di sini termasuk kelompok protease itu bisa dikategorikan ke beberapa kelompok ya. Yang pertama adalah protease ya, yang mampu menghidrolisis protein yang spesifik ya. Kolagenase seperti namanya ya, kolagen, ya, elastase dan keratinase ya. Mungkin ini ya dia bisa menghidrolisis ya protein yang spesifik. Selanjutnya protease yang juga memiliki kemampuan proteolitik seperti enzim yang sudah dikenal ya. Misalnya kimotripsin, tripsin, dan pepsin yang sudah ada di dalam mungkin ya. Nah, dia protease tadi yang diproduksi oleh mikroorganisme ya bisa direkayasa juga memiliki kemampuan seperti enzim-enzim yang ada di dalam saluran pencernaan misalnya. Lalu juga ada protease dengan jangkauan pH yang beragam juga. Apakah dia optimal di keadaan pH basal ya, asam atau justru yang di netral ya. Tergantung bagaimana tujuan kita tadi. Lalu ada juga yang memiliki kemampuan katalitis ya yang unik, yang sesuai dengan tujuannya. Ya, bisa di dalam ataupun di luar. Ya, misalnya di sini serin protease. Ya, di sini. Dia protease yang spesifik memotong atau menghidrolisis ikatan yang ada di asam amino serin. Ya, di sini serin. Cystein juga sama, cystein protease ya spesifik terhadap protein cystein. Nah, aspartil protease yang ada di aspartat ya. Metaloprotease misalnya di ikatan yang ada ikatan dengan logam ya di sini zinc misalnya. Lalu ada juga protease dengan bagian yang spesifik ya, endopeptidase dan exopeptidase. Tergantung di mana lokasi dari titik spesifik bagian hidrolisis dari proteasenya. Jadi untuk yang endopeptidase ini dia akan memotong asam amino tadi ya berada pada bagian di tengah ya, di tengah-tengah proteinnya. Nah, untuk exopeptidase ini biasanya di ujung-ujung terminal dari proteinnya, jadi terpotong di ujung-ujungnya. Kalau endopeptidase ini terpotong di tengah-tengah proteinnya. Nah, ini sama ya teman-teman mungkin dari bagaimana
kode EC ya, enzim commission yang ada di sini. Dan ini adalah beberapa jenis enzim-enzim protease dengan kode EC-nya ya. Sesuai dengan subkelasnya dan juga aktivitasnya yang berbeda-beda. Oke. Sampai sini mungkin ada yang ingin didiskusikan lebih lanjut. Ya, jadi hari ini tadi kita mempelajari bagaimana enzim protease tadi ya. Salah satu aplikasinya ya tidak hanya di dalam ini ya, meat tenderizer ya untuk daging sapi ya, tapi juga ada daging ikan ya juga bisa. Dan kita bisa lihat tadi salah satu inovasinya dengan menggunakan edible film dengan enzim papain, sehingga mampu tidak hanya membungkus enzimnya, tapi juga mengempukkan dagingnya. Gitu. Mengenai enzim protease ya. Jadi enzimnya cukup luas ya. Teman-teman nanti bisa coba cari tahu beberapa aplikasi lainnya ya dari enzim protease tadi. Oke. Sampai sini mungkin ada yang ingin didiskusikan lebih lanjut. Ya, silahkan Aulia. Terima kasih Pak. Sebelumnya saya Aulia Hanifah izin bertanya terkait tadi enzim papain untuk pengembukan daging kan sebelum ada edible tuh sudah ada yang pakai secara alami pakai daun pepaya itu ya Pak. Terus Ya. Dilihat dari tingkat keefektifan atau keempukan dagingnya itu lebih baik gitu yang edible atau yang apa namanya yang dari daun pepaya alami atau bagaimana Pak? Atau ada hal-hal atau ada media lain untuk pengembukan daging itu sendiri Pak? Terima kasih. Ya, terima kasih Aulia pertanyaannya ya. Jadi bagaimana dengan pengempukan daging menggunakan papain ya ketika kita mungkin menggunakan daun pepaya atau mungkin dengan buah pepaya langsung ya tanpa menggunakan edible film, mana yang lebih efektif mengempukkan daging pepayanya. Nah, ini mungkin penelitian yang terpisah ya, maksudnya berbeda. Namun kalau melihat dari perkembangan ya ada perkembangannya tadi, bagaimana enzim yang dari papain tadi ya digunakan untuk mengempukkan daging. Kalau misalnya kita lihat bagaimana keefektifannya, bisa jadi memang kalau kita lihat dari kemurnian enzimnya, kalau memang yang digunakan pada saat menggunakan edible film tadi ini memang kemurnian enzimnya itu lebih tinggi ya, maka penggunaan enzim papain tadi dengan dicampurkan di edible film ya bisa meningkatkan kemungkinan terbentuknya daging lebih lembut tadi lebih tinggi. Ya. Kalau misalnya menggunakan kita gunakan daun pepaya tadi misalnya atau mungkin buah pepaya langsung ya, nah kita bisa membandingkan juga kemurnian enzimnya sebanyak apa ya, aktivitas enzimnya sebanyak apa juga ya, bisa melihat tingkat keefektifannya dalam mengempukkan daging. Jadi ketika kita bisa mampu melihat ya bagaimana enzimnya tadi ini sudah kemurniannya berapa, aktivitasnya, konsentrasinya berapa dengan angka yang sama gitu, maka bisa dimungkinkan tingkat keempukan dagingnya bisa kemungkinan mirip juga. Namun kalau misalnya kita lihat ya untuk pengaplikasian mungkin dalam skala bahkan dalam skala rumah tangga ya, jadi teman-teman mungkin bisa langsung coba praktikkan ya. Lebih praktis tentu saja dengan menggunakan enzim papain tadi yang sudah ada tersedia di daun pepaya atau mungkin dari buah pepaya itu langsung ya direndam ke daging sapi gitu misalnya. Nah, mungkin bentar lagi teman-teman akan ada Idul Kurban ya, siapa tahu nanti dapat daging sapi atau daging kambing juga dicoba gitu. Lalu beli lah bisa daun pepaya atau mungkin buah pepaya ya. Lalu nanti
lihatlah ada beberapa caranya, bisa teman-teman cari di TikTok atau mungkin di Instagram atau mungkin di YouTube ya, bagaimana caranya mengumpulkannya dengan dengan buah pepaya atau mungkin dengan daun pepaya ya. Bisa teman-teman coba terus bandingkan seberapa empuk, beda empuknya ya daging-daging tersebut. Nah, untuk yang menggunakan edible film tentu saja akan lebih ada tahapan tambahan ya untuk mengempukkan dagingnya, karena harus membuat edible filmnya dulu juga ya. Bagaimana enzimnya tadi itu tidak rusak ketika tercampur ke dalam edible film. Itu juga yang menjadi salah satu tantangan tadi. Tapi kalau berhasil seperti penelitian yang tadi, edible filmnya bisa menjadi salah satu bagian yang menyatu dengan enzim papainnya, di mana enzim papainnya juga tidak rusak ya ketika membuat edible filmnya, dan bisa menjadi nilai tambah ya dari edible film tadi untuk mengempukkan dagingnya. Mungkin begitu, Aulia. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih, Aulia. Oke. Silakan, ada tambahan pertanyaan lain mungkin. Baik. Ya, kalau tidak ada, kita akan akhiri ya pertemuan teknologi enzim kita di pekan ini ya, tentang protease. Dan pekan depan kita akan melihat ya kelompok enzim lain ya, yang juga berhubungan dengan teknologi pangan. Oke, terima kasih atas kehadiran dan partisipasi teman-teman semuanya. Semoga tetap sehat dan tetap semangat. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Pak. Ya.